lagi dengan Kak Nia dan Kak Teti, ditemani Kak Devi sebagai pemain musik. Nah, sekarang sebelum kita mulai ibadah kita bersaat teduh dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita udah saat teduh, sekarang saatnya kita akan menyanyikan dua buah lagu, Sayang Disayang dan Yesus Kekasih Jiwaku. Kita bangkit berdiri. Adik-adik, sebelum kita memasuki ibadah, kita akan berdoa untuk doa pembukaan. Persiapkan hati adik-adik, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami dari tidur malam kami, hingga kami boleh bangun pagi dengan keadaan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan memuji dan mempermuliakan nama-Mu dan mendengarkan sebagian firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan agar kami menjadi anak yang dengar-dengaran, anak yang baik dan anak yang patuh kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita bermazmur, kita mau menyanyikan pujian sekali lagi ya dari Apabila Kita Sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Sekali lagi. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Baik adik-adik, tibalah saatnya kita akan bermazmur. Kita buka kitab Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal ke-12 ayat 6 sampai yang ke-8. Pasal 12 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan.
Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menempatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Adik-adik, saudara lagi kita akan mendengarkan dan membaca cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan menyanyikan dari Kidung Ceria 280 tiap waktu. Bangkit berdiri ya. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita. Bacaan kitab hari ini terambil dari Nahum pasal 1 ayat 2a sampai 3. Kalau sudah, biarkan Alkitab kita terbuka. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami anugerah-Mu sehingga kami dapat bangun dan beribadah pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu, berkatilah juga Kak Anggi yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan diberitakan seturut dengan kehendak Tuhan. Sempurnakanlah setiap sukacita kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Nahum. Nahum itu ada di Perjanjian Lama ya adik-adik ya. Nahum pasal 1 ayat yang kedua sampai yang ketiga-a. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab Nahum pasal pertama ayat yang kedua sampai yang ketiga-a. Beginilah firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberikan judul Murka Tuhan. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik. Kak Anggi bersyukur karena Kak Anggi bertemu lagi dengan adik-adik walaupun masih lewat online. Tidak apa-apa ya adik-adik. Kak Anggi harap adik-adik tetap duduk diam di tempat adik-adik masing-masing dan fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan Kak Anggi sampaikan hari ini. Udah duduk semua adik-adik? Oke, bagus kalau udah duduk semua. Hari ini tema kita adalah Aku Sahabat Allah. Apa adik-adik? Iya benar, aku sahabat Allah. Dari pembacaan Nahum pasal 1 ayat 2a sampai dengan 3. Sebelum Kak Anggi akan bercerita tentang aku sahabat Allah, adik-adik masih ingat nggak ya tentang bangsa Niniwe atau kita sebut kota Niniwe. Kota Niniwe adalah
ibu kota dari Asyur adik-adik. Kalau Indonesia ibu kotanya Jakarta, kalau Niniwe adalah ibu kota Asyur adik-adik. Niniwe adalah kota yang sangat besar dan kaya raya adik-adik. Dikelilingi oleh tembok-tembok yang besar. Tingginya adalah 33 meter dengan lebar 4 kereta kuda yang berjalan beriringan adik-adik. Wow, ternyata lebar dan megah sekali ya adik-adik. Selain itu, dibangun ratusan menara dan sebuah terusan dengan lebar 46 meter adik-adik, dengan kedalaman sungainya 20 meter adik-adik. Kalau Kak Anggi berenang di kota Niniwe, Kak Anggi bakalan tenggelam adik-adik, karena Kak Anggi tidak bisa berenang di kedalaman 20 meter adik-adik. Nah adik-adik, selain itu, kalau kita dengar dan masih ingat cerita kota Niniwe di kitab Yunus, bahwa bangsa Niniwe di kitab Yunus telah mengalami pertobatan adik-adik, di mana dosa orang-orang Niniwe telah diampuni oleh Tuhan adik-adik. Tapi ternyata Tuhan melihat kembali di kitab Nahum, bangsa Niniwe melakukan dosa yang kurang berkenan di hadapan Tuhan adik-adik, sehingga kota Niniwe atau bangsa Niniwe menjadi lawan Tuhan. Kenapa bangsa Niniwe menjadi lawan Tuhan ya adik-adik? Ada yang tahu nggak kenapa bangsa Niniwe menjadi lawan Tuhan? Karena bangsa Niniwe tidak memelihara kasih karunia Tuhan atas pengampunan yang telah Tuhan berikan kepada bangsa Niniwe adik-adik. Bangsa Niniwe di kitab Nahum tetap melakukan kesalahan yang menyakiti hati Tuhan. Mereka terus memberontak, mereka terus berbuat seenak mereka sendiri adik-adik, tanpa mengindahkan apa yang telah Tuhan ajarkan kepada mereka adik-adik. Nah adik-adik, hari ini juga Yesus mengajarkan kita untuk menjadi sahabatnya. Kita manusia menjadi sahabat Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita menjadi sahabat bagi orang lain, di sini Kak Anggi punya gambar bagaimana Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi semua orang adik-adik. Yang pertama ada ini. Ada yang tahu ini siapa adik-adik? Ini adalah Bapak Sakeus. Siapa? Iya, Bapak Sakeus. Kalau dilihat oleh orang-orang, Bapak Sakeus adalah orang yang jahat. Tetapi Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi Bapak Sakeus adik-adik. Meskipun orang-orang melihat Yesus dengan Bapak Sakeus yang mengerikan, yang mungkin orang-orang pikir orang jahat, tetapi Tuhan Yesus tetap mau mendekati Bapak Sakeus. Kalau kita lihat gambar ini, Tuhan Yesus mau bilang, Bapak Sakeus ayo turun sama aku aja, nggak apa-apa, aku mau kok menjadi sahabat bagi Bapak Sakeus. Meskipun orang-orang tidak mau menjadi sahabat bagi Bapak Sakeus ya adik-adik, tapi Tuhan Yesus mau loh menjadi sahabat bagi Bapak Sakeus. Selain itu adik-adik, Tuhan Yesus juga menjadi sahabat bagi pengemis buta adik-adik. Nah,
Tuhan Yesus mendekat. Tuhan Yesus apa ini ya? Oh, menjamah. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus aja mau loh menjadi sahabat bagi pengemis yang buta. Pengemis itu biasanya ngapain ya adik-adik? Minta-minta kan? Minta-minta kepada orang-orang satu dengan yang lainnya. Kalau kita anggap pengemis adalah orang miskin, tetapi meskipun pengemis ini orang miskin, tapi Tuhan Yesus mau menjadi sahabat bagi pengemis buta yang miskin ini adik-adik. Yang ketiga, Tuhan Yesus juga menjadi sahabat bagi siapa ini? Ini adalah perempuan yang berdosa, manusia yang berdosa adik-adik. Tuhan Yesus juga mau menjadi sahabat bagi manusia berdosa, yang kalau digambar adalah contoh perempuan yang berdosa karena telah melakukan hal yang tidak kurang berkenan di hadapan Tuhan ya adik-adik. Nah adik-adik, selain itu Tuhan juga menjadi sahabat bagi orang yang kesusahan. Seperti ini, Tuhan Yesus mau dengan sabar, dengan penuh kasih merangkul orang yang mungkin kalau digambar ini dia kesusahan untuk berjalan, tetapi Tuhan Yesus mau menjadi seorang sahabat bagi dia untuk agar cowok ini bisa berdiri, agar cowok ini kembali berjalan adik-adik. Selain itu, Tuhan Yesus mau menjadi sahabat bagi siapapun itu adik-adik, baik orang miskin, baik orang yang berkelimang harta, baik itu orang yang baik ataupun orang yang jahat. Tuhan Yesus tetap menjadi sahabat bagi mereka adik-adik. Nah adik-adik, dari teladan Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi siapapun itu tanpa terkecuali, tanpa memandang latar belakang mereka. Maukah kita, bukan hanya adik-adik tetapi Kak Anggi, untuk menjadi sahabat bagi siapapun yang ada di tengah-tengah kehidupan kita? Maukah kita menjadi sahabat bagi kakak kita yang membutuhkan pertolongan? Maukah kita menjadi sahabat bagi bapak-bapak tua, yaitu pengemis? Maukah kita peduli kepada siapapun dengan memberikan apa yang kita miliki adik-adik? Menjadi sahabat bagi teman-teman kita yang berbeda agama, baik itu Kristen atau Katolik ataupun Buddha, Konghucu, Hindu. Maukah kita menjadi sahabat bagi mereka adik-adik? Nah adik-adik, dari cerita hari ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk menjadi sahabat untuk semua orang adik-adik, karena kita telah menerima kasih kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus dan patut untuk melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya di IMPA, kalau ada teman kita yang sendirian, kita harusnya mendatangi teman kita yang sendirian dan mengajak mereka untuk menjadi sahabat kita. Jangan kalau misalnya ada teman yang sendirian nih, misalnya Kak Anggi sendiri ya, lagi sendiri kan. Kalau Kak Anggi sendiri, terus tiba-tiba adik-adik di sampingnya Kak Anggi, tapi adik-adik gak mau bicara sama Kak Anggi karena adik-adik pikir Kak Anggi adalah kakak layan adik-adik yang gak mau berteman dengan adik-adik. Tapi ternyata saat adik-adik nyamperin Kak Anggi, mendatangi Kak Anggi, Kak, mau nggak Kak Anggi jadi temanku?
Ternyata jawabnya Kak Anggi adalah, iya adik-adik, Kak Anggi mau menjadi teman adik-adik. Kalau ada temannya yang maju ke depan, terus adik-adik bilang, kok dia terus sih Kak yang bawa persembahan? Kok dia terus sih Kak yang doa syafaat? Kan aku juga mau. Nah adik-adik, kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus percaya diri dengan diri kita. Kalau misalnya mungkin hari ini kakak-kakak PA tidak menunjuk adik-adik untuk maju ke depan, minggu depan adik-adik bisa acungkan tangan adik-adik seperti ini. Kak, aku mau doa persembahan Kak. Nah itu tandanya adik-adik percaya diri dengan diri adik-adik sendiri. Adik-adik mau menjadi sahabat bagi teman-teman adik-adik, bagi kakak-kakak adik-adik, baik kakak PA, baik kakak yang ada di rumah, bagi siapapun itu. Kalau ada adik-adik temannya adik-adik yang masih kecil, yang kelas batita atau kelas TK, terus adik-adik udah kelas tanggung ataupun kelas kecil, jangan malu untuk berteman dengan mereka ya adik-adik. Jangan malu untuk membangun dan merangkul teman-teman kita yang usianya mungkin jauh di bawah kita. Karena seperti yang telah Tuhan Yesus teladankan kepada kita tadi, bahwa Tuhan Yesus berteman dengan siapapun itu, baik yang kecil, baik yang besar, baik yang muda maupun yang tua. Tuhan Yesus tidak memilih-milih teman adik-adik. Mari hari ini kita belajar dari teladan Tuhan Yesus untuk menjadi sahabat bagi siapapun di tengah hidup kita sehari-hari. Kiranya Roh Kudus menolong adik-adik untuk terus memberitakan kebenaran firman Tuhan, untuk terus menyebarkan kasih Tuhan, merangkul teman-teman adik-adik, merangkul adik-adik yang mungkin usianya di bawah kita, merangkul siapapun yang membutuhkan pertolongan tanpa memandang latar belakang mereka ya adik-adik. Oke? Adik-adik yang baik, kiranya firman Tuhan memberkati adik-adik dalam kehidupan adik-adik semua. Amin. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Jangan pindah kemana-mana ya adik-adik, karena kita berdoa kepada Tuhan, bukan kepada Kak Anggi. Mari tetap duduk diam di tempat masing-masing, lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebenaran firman yang telah disampaikan oleh Kak Anggi. Kiranya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami semuanya. Tuhan, hari ini kami belajar untuk menjadi sahabat Tuhan, tidak menjadi lawan Tuhan seperti bangsa Niniwe, tapi kita menjadi sahabat yang mau menerima kasih karunia Tuhan, yang mau terus meneladani teladan Tuhan, menjadi sahabat bagi siapapun itu tanpa memandang latar belakang teman-teman kami, baik itu usia mereka, baik itu kondisi mereka, apapun itu. Biarlah kami terus merangkul mereka menjadi sahabat yang setia, sahabat yang penuh kasih, membawa sukacita, dan senantiasa sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kiranya dimanapun Tuhan tempatkan kami, kasih Tuhan tetap kami rasakan bersama sahabat-sahabat kami. Tuhan, kami juga bersyukur bagi kami yang telah mengikuti ibadah hari Minggu pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik PA dimanapun mereka berada. Kiranya mereka terus mencintai Tuhan,
membangun cinta bersama dengan Tuhan hari lepas hari, senantiasa setia membaca kebenaran firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur mereka atas kasih yang telah Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga bersyukur Tuhan atas teman-teman kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan menyempurnakan setiap sukacita mereka, harapan mereka, permohonan mereka. Tuhan berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan, kepintaran, kejelasan, kepandaian, sehingga apapun yang mereka cita-citakan semuanya dapat terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih atas pendidikan yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Berikanlah kami kepintaran, kejelasan, kepandaian, sehingga kami menjadi murid yang baik, murid yang mendengarkan ajaran guru kami di sekolah, murid yang mau terus belajar untuk dapat menjawab soal-soal di setiap ujian kami, PR yang harus kami kerjakan, bahkan prakarya kami. Kiranya kami dapat menyelesaikan sekolah kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih juga atas orang tua yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan kekuatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, jagalah orang tua kami dalam setiap rutinitas mereka, dalam setiap pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan memberikan berkat kepada mereka, kesabaran yang lebih lagi kepada mereka untuk terus membimbing kami, untuk terus memberikan nasihat yang terbaik agar kami menjadi anak yang mau mendengarkan mereka. Dan biarlah mereka juga dapat memenuhi setiap kebutuhan hidup kami dengan cukup dan menjadi berkat bagi siapapun yang menerimanya. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah juga para pelayan Tuhan, baik itu ibu pendeta, para majelis, maupun kakak layan dan keenam pelkat. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat-Mu agar setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan kepada mereka dapat mereka kerjakan dengan setulus hati mereka, dengan penuh sukacita, dan semua itu dapat berkenan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah kesibukan pekerjaan kakak layan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka kecukupan untuk selalu berbagi bagi siapapun di tengah hidup bermasyarakat, sehingga pekerjaan yang mereka kerjakan semuanya mereka berikan hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan mereka senantiasa menjadi pelayan Tuhan yang taat dan setia sampai akhir kehidupan mereka ya Bapa. Ya Tuhan Yesus yang baik, berkatilah juga gereja kami GPIB Bukit Harapan Surabaya dalam masa renovasi yang hampir selesai. Kiranya Tuhan mencukupkan setiap biaya demi biaya yang dibutuhkan agar gereja kami dapat kami tempati beribadah dengan baik hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah juga gereja kami di Bambe dan di sepanjang. Kiranya Tuhan memenuhi dengan cinta kasih Engkau. Ya Bapa yang baik, ampunikanlah setiap salah dan dosa kami ya Tuhan. Berkatilah setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Biar kami mau belajar untuk meladani Tuhan dalam segala pikiran kami, perkataan kami, tutur kata kami, bahkan setiap perbuatan nyata kami, sehingga hidup kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, sempurnakanlah yang menjadi harapan permohonan kami. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyikan Kidung Ceria 356 Ku Beri Persembahan. Bait pertama sampai kedua. Adik-adik, tadi kita sudah boleh memberikan persembahan. Sekarang mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau tadi kami sudah boleh memberikan persembahan kepadamu. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau memberkati persembahan yang kami berikan agar dapat senantiasa membuat memuji memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Dan kami pun mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati dan menyertai Bapak Ibu Majelis yang nanti akan mengelola persembahan yang kami berikan kepadamu ini ya Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang jauh daripada sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 36 Yang Jagaku Selalu. Bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari bait 1 dan kedua. Adik-adik, nggak terasa ya, ternyata sudah di penghujung ibadah hari Minggu Pelayan Anak. Pesan Kak Anggi, adik-adik tetap menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia, anak-anak yang mau menjadi sahabat bagi siapapun itu, sama seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan tadi. Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi orang yang miskin, bagi orang yang kesusahan, bagi orang yang dibenci oleh manusia lainnya, bagi orang yang berdosa seperti kita. Tuhan tetap menjadi sahabat bagi kita. Sudah seharusnya kita juga mau menjadi sahabat bagi Tuhan, menjadi sahabat bagi sesama kita tanpa melihat apakah itu kecil, muda, tua, berdosa, atau dari latar belakang mereka semuanya ya adik-adik. Mari kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, ibadah kami telah selesai. Kiranya ibadah kami dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami selama sepekan. Biarlah kami terus menjadi anak-anak yang taat, setia, dan melakukan teladan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di ibadah PA minggu depan.
Dadah.